Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Efesus 4 ayat 22 hingga ayat yang ke-24, bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan di pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut rancangan Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang bagaimana kita hidup sebagai umat Kristen dalam membangun karakter yang kokoh dalam menghadapi masa-masa perubahan dan tantangan yang terus berkembang di dunia ini. Dalam Efesus 4:22-24, kita dipanggil untuk menanggalkan cara hidup yang lama yang dipenuhi oleh keinginan nafsu duniawi dan dibaharui dalam pikiran dan roh kita. Ini adalah panggilan untuk kita dapat mentransformasi diri kita, di mana kita menjadi manusia baru yang diciptakan menurut rancangan Allah dalam kebenaran dan kekudusannya. Kita hidup di dalam zaman yang dipenuhi dengan perubahan yang cepat dan kompleks. Teknologi terus berkembang, nilai-nilai budaya berubah, dan tuntutan hidup semakin bertambah dan kompleks. Namun, dalam setiap perubahan dan tantangan, panggilan Tuhan kepada setiap kita tetaplah sama, untuk hidup sesuai dengan standarnya, untuk membangun karakter yang kuat, dan untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Bagaimana kita dapat mencapai hal ini? Pertama, kita perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menanggalkan cara hidup yang lama dan dipenuhi dengan dosa dan kesalahan. Kita harus bersedia untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Kedua, kita perlu memperbaharui pikiran dan roh kita melalui firman Tuhan dan doa-doa kita, dengan memperdalam hubungan kita dengan Kristus melalui waktu yang teratur dalam doa dan pembacaan Alkitab. Penyembahan kita akan dibaharui dan diubah secara bertahap sesuai dengan rancangan Allah. Dan yang ketiga, kita perlu mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut rancangan Allah. Ini berarti kita harus aktif dalam mempraktikkan kebenaran dan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain, menunjukkan kepada mereka kasih dan kebaikan Kristus melalui apa? Tindakan dan perkataan kita. Terakhir, kita perlu mengakui bahwa proses ini tidak akan mudah. Akan ada tantangan dan godaan di sepanjang jalan. Tetapi dengan bergantung kepada Tuhan dan berserah kepadanya, kita akan melewati semuanya. Mari kita saling mendukung satu sama yang lain dalam perjalanan iman kita, dan bersama-sama membangun karakter yang kuat di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui banyaknya dosa yang seringkali kami lakukan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami sudah ditebus dengan harga yang sudah dibayar. Tuhanlah yang terus memberkati kami, supaya kehidupan kami boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh menjadi ciptaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah sepanjang hari ini, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.